Assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep jaringan komputer. Dimulai dari dasar-dasar jaringan komputer. Yang pertama, apa sih jaringan komputer dan sejarah dari jaringan komputer serta klasifikasi jaringan itu sendiri. Untuk topologi jaringan akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Yang pertama, pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri adalah sebuah sistem yang terdiri dari komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat banyak PC atau komputer yang terhubung dengan hub dan juga server serta database, scanner dan juga printer. Semuanya merupakan satu koneksi di mana memiliki tujuan yang sama. Tujuan dari jaringan komputer itu seperti apa? Tujuannya dapat membagi sumber daya, contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori ataupun hard disk. Di sini komunikasinya contohnya adalah menggunakan surat elektronik ataupun email, instant messaging, chatting dan lain sebagainya. Akses informasi contohnya adalah menggunakan web browsing. Sedangkan manfaatnya untuk perusahaan ataupun organisasi itu adalah resource sharing, di mana seluruh program peralatan khususnya data bisa digunakan di setiap jaringan atau pada setiap orang tanpa berpengaruh lokasi, resource dan pemakaian. Selanjutnya, untuk perusahaan juga memiliki reliabilitas yang tinggi, adanya sumber alternatif persediaan untuk backup data. Selanjutnya, manfaatnya itu adalah sebagai skalabilitas, di mana kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur. Itu adalah manfaat bagi perusahaan ataupun organisasi. Sedangkan untuk individu ataupun umum, manfaat jaringan itu adalah akses ke informasi yang berada di tempat yang jauh, komunikasi orang ke orang, dan juga merupakan hiburan yang interaktif. Sejarah jaringan komputer itu ada 3, dimulai dari ARPANET, NSFNet, dan juga Internet. Dimulai dari ARPANET. Nah, ini adalah sejarahnya, di mana pertengahan 1960 Departemen Defense DoD Amerika ingin memiliki tempat pengendali komando pada perang dingin yang dibentuklah DARPA. D-nya itu adalah arti kata dari defense, sedangkan ARPA itu adalah Advanced Research Project Agency. ARPA itu sendiri bekerja sama dengan universitas-universitas pada perusahaan-perusahaan yang memiliki ide yang menjanjikan. ARPA memberikan tender yang dimenangkan oleh BBN atau Biro Konsultan di Cambridge untuk membangun subnet jaringan. Software dibuat oleh para mahasiswa pasca sarjana di UTAS pada musim panas pada tahun 1969. Jaringan eksperimen dibuat pada tahun 1969 dengan 4 node, diantaranya adalah UCLA dan juga Universitas Utah atau AS. Tidak ada kesamaan standar dalam software jaringan. Perbedaan-perbedaan protokol atau software pada jaringan ARPANET tidak cocok untuk jaringan besar. Penelitian protokol dimulai integrasi protokol ke dalam Berkeley Unix atau Universitas California di Berkeley. Pada tahun 1983, banyak host yang dikoneksikan kepada ARPANET, kesulitan untuk penamaan hosting dan juga address. Konsep domain nama sistem atau DNS lahir pada ARPANET ini. Nah, di sini selanjutnya ada NSFNet atau National Science Foundation Net. Pada tahun 1970 melihat dampak dari ARPANET yang kian meluas, tapi ingin koneksi dengan ARPANET harus memiliki kontrak dengan DOJ. NSF membuat jaringan yang disebut dengan CSNet, di mana para peneliti akademis dapat mengambil dan menyimpan surat untuk orang lain atau mail server. Jaringan kecepatan tinggi dibuat pada tahun 1984.
di mana dibuka untuk seluruh kelompok dan universitas yang menggunakan protokol TCP/IP. Maka dibuatlah 6 jaringan backbone, yaitu dimulai dari San Diego, Boulder, Champaign, Pittsburgh, Ithaca, dan juga Princeton. NSF membiayai kurang lebih 20 jaringan regional yang dihubungkan ke backbone untuk universitas, lab riset, perpustakaan, maka disebut dengan NSF-Net, National Science Foundation, di mana jaringan tersebut berguna untuk riset dan juga pendidikan. Selanjutnya ada jaringan internet. Nah, ini yang kita gunakan saat ini, di mana internet merupakan interkoneksi antara ARPANET dan juga NSF-Net. Disebut dengan internet pada tanggal 1 Januari 1983, di mana TCP/IP dinyatakan sebagai protokol resmi. Jaringan terus berkembang. Pada tahun 1990 terdapat 3.000 jaringan dan 200.000 komputer yang interkoneksi ke internet. Sedangkan pada 1992 host ke 1 juta terhubung. Sedangkan 1995 banyak backbone dan jaringan regional. Alat perekat internet yaitu adalah TCP/IP protokol. 4 aplikasi awal diantaranya pada saat itu adalah email, newsgroup, remote login ataupun telnet, dan juga transfer file ataupun FTP. Dari istilah internet maka lahir juga yaitu www atau www atau juga World Wide Web, di mana ditemukan oleh fisikawan CERN, tim dari Berners-Lee, tanpa mengubah fasilitas yang ada namun membuat lebih mudah untuk digunakan. Mosaic software untuk web server pertama dibuat oleh National Center for Supercomputer Association ataupun NCSA, sehingga www memungkinkan untuk menyusun sebuah halaman informasi dalam bentuk gambar, teks, suara, dan lain-lain. Dalam 1 tahun setelah Mosaic diluncurkan, server www berkembang dari 100 sampai dengan menjadi 7.000 dan sampai saat ini. Definisi internet itu sendiri, internet tidak sama dengan web. Kenapa? Internet adalah sebuah jaringan komputer secara global yang terdiri dari jutaan komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan protokol yang sama untuk berbagi informasi secara bersama. Sedangkan di sini internet itu merupakan jaringan lokal ataupun LAN, sedangkan global itu adalah WAN. Bagaimana cara internet bekerja? Pertama, jaringan bekerja atau berkomunikasi dengan cara saling berhubung atau berkomunikasi satu sama lain dengan berbasis protokol IP ataupun Internet Protocol, dan TCP ataupun Transmission Control Protocol atau UDP, User Datagram Protocol, sehingga setiap pengguna pada setiap jaringan dapat mengakses semua layanan yang disediakan. Sedangkan web ataupun World Wide Web adalah sebuah koleksi keterhubungan dokumen-dokumen multimedia yang disimpan di internet dan diakses menggunakan protokol atau HTTP. Selanjutnya, di sini ada kriteria jaringan komputer. Jaringan komputer dibagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama berdasarkan distribusi atau sumber informasi datanya, sedangkan yang kedua berdasarkan jangkauan geografis, yang ketiga berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam pemrosesan data. Yang terakhir adalah berdasarkan media transmisi data. Dari yang pertama terlebih dahulu. Berdasarkan distribusi sumber informasi data, jaringan komputer itu ada jaringan terpusat dan juga jaringan terdistribusi, di mana jaringan terpusat ini terdiri dari komputer klien dan server, di mana komputer klien berfungsi sebagai perantara mengakses sumber informasi dari satu komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server
yang saling berhubungan dengan klien membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Sedangkan berdasarkan jangkauan geografis itu terdiri dari 3, yaitu adalah LAN atau Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan juga WAN, Wide Area Network, dimana kalau seandainya jaringan LAN itu merupakan jaringan yang menghubungkan 2 komputer atau lebih dalam cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet itu ruang lingkupnya cukup kecil. Sedangkan MAN itu merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contohnya jaringan telepon lokal, sistem telepon seluler, dan jaringan relay beberapa ISP internet. Selanjutnya WAN. Di sini jaringan WAN merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya adalah PT Telkom, Indosat, serta jaringan GSM seperti Satelindo, Telkomsel, dan masih banyak lainnya. Biasanya jaringan WAN ini atau Wide Area Network itu memiliki satu satelit sendiri, jadi areanya cukup luas mencakup untuk satu dunia. Selanjutnya, berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam pemrosesan data. Jaringan komputer itu ada jaringan client server, di mana pada jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien. Komputer yang akan menjadi komputer server merupakan komputer klien yang dan diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Itu perbedaannya. Sedangkan untuk jaringan peer-to-peer, pada jaringan ini tidak ada komputer klien maupun komputer server, karena semua komputer dapat melakukan pengiriman ataupun penerimaan informasi sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Itu bedanya antara jaringan client server dan juga jaringan peer-to-peer. Berdasarkan media transmisi data, di sini jaringan terbagi menjadi jaringan berkabel atau wired network dan juga jaringan nirkabel ataupun wireless network. Pertama, untuk jaringan berkabel, pada jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung. Biasanya itu adalah kabel jaringan. Kabel jaringan di sini berfungsi untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik komputer jaringan. Adapun untuk wireless network merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena sudah menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Selanjutnya, sekian untuk penjelasan kali ini. Di video selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tentang topologi jaringan. Jangan lupa untuk cek video selanjutnya. Saya tutup untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.